Halo sobat, bertemu kembali dengan Simbah di channelnya Ruang Dengar ID. Tempat di mana sobat dapat mendengarkan cerita horor, cerita seram, cerita misteri, asal-usul dan urban legend. Apa kabarnya sobat untuk hari ini? Semoga kabar kalian baik dan menyenangkan. Kita lanjutkan lagi cerita Palasik Mayiknya, yang kali ini pada bagian ke-12, dan cerita ini ditulis oleh MVP Mystic. Apa kalian sudah siap untuk mendengarnya? Jika iya sudah siap, pastikan terlebih dahulu pintu dan jendela rumah kalian sudah terkunci. Jika sudah, pasang handset kalian, kita simak ceritanya. Tapi itu akan lama terjadi. Sisa yang saya punya ini cukup untuk memenuhi kebutuhan anak itu sampai ia dewasa, ujar Datuk Koto. Hanya ini saja. Berjanjilah dengan saya, tagih Pusako Alam. Yo, jawab Datuk Koto singkat. Setelah keluar dari rumah gadang, ibu dan anak perempuan itu melanjutkan kehidupan berdua dengan tetap mengikuti perintah Datuk Koto. Setiap 1 minggu sekali, anak itu diberi minum segelas kecil air keruh dari dalam teko yang mereka bawa dari rumah gadang. Sesuai dengan perintah Datuk Koto juga, air itu harus diberi tambahan darah yang berasal dari sang ibu. Setiap kali anak itu meminum air tersebut, di saat yang sama, ibunya merasakan demam dan sakit pada beberapa bagian tubuhnya. Hal ini sudah dikabarkan oleh Datuk Koto sebagai efek samping yang harus ditanggung sang ibu demi anaknya sehat. Semua berjalan sesuai harapan Datuk Koto dan ibu dari anak itu. Anak yang semula sekujur tubuhnya dipenuhi gelembung cairan itu kini sudah terlihat normal dan hanya menyisakan sedikit saja bekas-bekas ruam. Namun sebaliknya, tubuh sang ibu kini semakin kurus dan mudah sekali pandangannya kabur secara tiba-tiba. Tetapi kasus itu ternyata adalah awal dari datangnya wabah di desa tersebut. Beberapa minggu setelah anak itu pulang, para warga Jorong Lamo tiba-tiba saja mengalami gejala yang sama dengan anak itu. Pada beberapa bagian kulit mereka timbul gelembung-gelembung berisi air yang perih ketika tersentuh. Awalnya gejala itu hanya terjadi pada 2 atau 3 orang. Namun lama-kelamaan, penyakit itu terus menyebar seperti halnya flu. Dalam waktu 1 minggu, sudah ada belasan orang yang datang dengan menunjukkan gejala yang sudah mulai timbul. Perbanyak istirahat, cuci dengan air hangat ya, ujar Datuk Koto pada orang yang meminta obat padanya. Warga di sana tidak panik karena mereka tahu Datuk Koto sudah berpengalaman dalam menyembuhkan penyakit ini pada anak itu sebelumnya. Setelah mendapat saran pengobatan, mereka lalu pulang dan melakukan perintah Datuk Koto untuk mandi dengan air hangat agar penyakit itu sembuh. Tetapi berbeda dengan anak perempuan yang lama-kelamaan sembuh. Yang terjadi pada warga itu justru sebaliknya, kondisi mereka semakin parah. Beberapa orang bahkan menularkan penyakit yang sama pada anggota keluarganya yang lain. Beberapa di antaranya lagi, seluruh inci tubuhnya sudah tertutup oleh gelembung kantung air hingga menjalar ke wajah dan menutupi mata serta hidungnya. Saat seperti itu terjadi, barulah warga menjadi panik dan segera memenuhi rumah Datuk Koto untuk meminta untuk diobati dengan cara lain. Berikan kami obat seperti anak yang kemarin itu dapat, Tuak, pekik salah satu orang yang tubuhnya sudah dipenuhi gelembung kantung air. Sudah tidak kuat kami, Pak. Benar-benar gatal dan sakit, ujar warga yang lain. Datuk Koto hanya menatap kumpulan orang-orang itu dengan nanar. Ia tidak mungkin membuat semua orang ini menjadi palasik. Terlebih, ia hanya punya sedikit sekali persediaan minyak mayat untuk minum palasik itu nantinya. Teruskan mandi dengan air hangat, Bu, Pak, ujar Datuk Koto. Saya sudah 3 kali mandi sehari dengan air panas, tapi justru bertambah banyak, Tuak, bentak salah satu pria di rombongan warga. Datuk Koto masih mencoba menahan dirinya. Ia terus meyakinkan warga bahwa memang butuh proses agar penyakit itu bisa disembuhkan.
Tetapi pada akhirnya, ia terpaksa melanggar janjinya pada Datuk Pusako Alam. Semua bermula saat sebuah keluarga ditemukan meninggal dunia dalam keadaan kulit di sekujur tubuhnya dipenuhi gelembung air, hingga ke bagian dalam hidung yang diduga menjadi alasan mereka meninggal. Keluarga itu sudah berkali-kali meminta bantuan kepada Datuk Koto karena gelembung itu semakin menyiksa dan membuat napas mereka sesak. Namun karena satu-satunya pengobatan yang disebutkan Datuk Koto hanyalah dengan mandi, mereka mempercayainya dan meneruskan pengobatan itu dengan harapan akan membaik. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, mereka meninggal secara bersamaan di rumah. Malam itu, hari di mana keluarga itu ditemukan meninggal, rumah gadang tempat tinggal Datuk Koto dikepung oleh masyarakat yang menderita penyakit yang sama. Tujuan mereka cuma satu, meminta diberikan obat atau cara untuk menyembuhkan penyakit yang mereka derita. Karena mereka sadar, mandi air hangat saja tidaklah memberikan dampak apapun. Dengan obor di tangan masing-masing, mereka berdiri sambil meneriaki Datuk Koto agar mau mengobati mereka agar tidak berakhir seperti keluarga itu. Dari jendela, Erijal mengintip keadaan di luar dengan cemas. "Ayah, ada banyak orang di luar," lapor Erijal pada ayahnya yang sedang menutup wajahnya dengan tangan di meja kerjanya. "Iya nak, ayah tahu," jawab Datuk Koto. "Dan ayah?" panggil Erijal lagi. "Apa?" "Agam," ujar Erijal sambil memberi kode agar Agam menampakkan diri ke hadapan ayahnya. Tanpa mengatakan apapun, Agam menyingsingkan dengan baju hingga ketiaknya terlihat. Di lipatan ketiaknya itu, sebuah benjolan transparan berisi air mulai membesar dan berwarna kemerahan. "Agam juga kena ya," ujar Erijal. Datuk Koto menutup matanya dan menghela napas berat. Ia bangun dari duduknya dan mendekati Agam yang berdiri diam dengan bibir pucat dan napas yang tersengal-sengal karena cemas. Ketakutan seorang Datuk Koto ternyata menjadi kenyataan saat penyakit itu juga mengenai anak bungsunya itu. "Sejak kapan, Gam?" "Kemarin ya. Kenapa tidak bilang ke ayah?" "Setiap ada orang yang datang, ayah selalu menyuruh mandi dengan air hangat. Jadi, Agam juga melakukan itu," ujarnya. Datuk Koto tersentak. Apa yang Agam pikirkan sama dengan yang kemungkinan dilakukan oleh semua warga yang ia bohongi. Semua warga itu mempercayai Datuk Koto dan melakukan apapun yang ia perintahkan. Padahal sejak awal ia tahu itu adalah perbuatan sia-sia. "Agam, Erijal, tunggu di sini," ujar Datuk yang lalu berjalan ke pintu utama. Di luar, di bawah cahaya obor yang sesekali ditiup angin malam, para warga masih berkumpul sambil memanggil-manggil Datuk Koto untuk meminta diobati. Ketika pintu terbuka dan Datuk Koto muncul, mereka bergegas mendekat sambil memohon-mohon agar segera diberikan obat karena sudah tidak sanggup menahan gatal dan sakit yang tidak terperihkan. Sekalipun mereka ingin mendesak Datuk, namun mereka masih menaruh rasa hormat dan segan pada beliau. "Satu orang yang sakit masuk ke dalam rumah saya bersama satu orang yang sangat sayang dengan dia," ujar Datuk. Para warga kebingungan dan saling pandang satu sama lain. Perintah itu terbilang aneh dan mereka tidak mengetahui apa tujuannya. "Maksudnya, Tuk, orang yang akan menemani orang yang sakit harus orang yang mau berkorban untuk orang itu," jelas Datuk Koto. Akhirnya puluhan orang itu masuk ke dalam rumah Datuk Koto. Umumnya mereka adalah kelompok yang terdiri dari anak yang sakit dan orang tua yang rela berkorban demi anaknya. Yang sakit masuk ke kamar yang ada di belakang. "Yang mendampingi ikut saya sebentar," ujar Datuk Koto, membagi memisahkan keduanya. Para anggota keluarga orang sakit itu dikumpulkan di ruang belakang rumah gadang. Dengan hanya menggunakan sebuah lampu minyak yang diletakkan di tengah ruangan, Datuk berusaha menjelaskan secara rinci apa yang ia bisa lakukan. Ia memulainya dengan mengeluarkan sebuah gelas kecil berisi minyak mayat. "Saya tidak memaksa ibu dan bapak di sini untuk mau melakukan ini. Saya hanya menjelaskan, kalau mau keluar silakan. Tapi satu yang saya minta, siapa saja yang tidak mau meneruskan pengobatan ini, jangan menceritakan apapun yang saya sampaikan malam ini ke siapapun. Bisa?" tanya Datuk. Dengan ragu para warga di sana mengiyakan. "Baik, kalau begitu kita sepakat. Jadi, Bapak dan Ibu, ini adalah minyak mayat. Obat inilah
yang saya gunakan untuk menyembuhkan anak perempuan kemarin. Tapi cara pakainya bukan dengan mengoleskan ke badan. Tapi ini adalah makanan untuk obat yang sebenarnya, ujar Datuk. Semua orang saling berpandangan ketika mendengar kata minyak mayat. Minyak itu baru terpakai kalau cara-caranya sudah terpenuhi. Intinya, kita akan membuat orang-orang yang sakit itu menjadi palasik dan memakan sari-sari kehidupan orang lain. Alasan kenapa saya meminta yang ada di ruangan ini sekarang adalah orang yang cinta sekali dengan orang yang sakit di ruangan sana. Itu karena saya membutuhkan ibu dan bapak agar bersedia memberikan sari kehidupan ibu dan bapak nantinya. Jelas Datuk Koto panjang lebar. Para warga yang di sana terperanjat. Ilmu palasik yang mereka tahu hanyalah sebatas palasik sawah. Palasik pemakan anak kecil atau yang membuat anak sakit. Mereka ingin meragukan ilmu palasik bisa digunakan seperti itu. Namun karena yang berbicara adalah seorang yang mereka kenal jujur dan tahu kapasitasnya, mereka harus percaya dengan hal itu. Saya jelaskan sebatas itu dulu. Dari sini, kalau ada yang tidak setuju, boleh keluar. Tapi ingat dengan janji kita tadi, ujar Datuk Koto. Saat itu hanya ada 2 orang yang bangkit dan memilih mundur karena tidak mampu melaksanakan metode pengobatan itu untuk keluarga mereka. Meski begitu, masih tersisa banyak orang yang memilih bertahan dan bersedia melakukan cara itu. Akhirnya Datuk Koto menjelaskan cara dan apa yang harus orang-orang itu lakukan nantinya. Namun, satu hal penting yang Datuk Koto tidak akui adalah ia hanya punya 1 toples minyak mayat itu saja tanpa ada persediaan lainnya. Gunanya campuran minyak mayat ini adalah agar sari-sari daging ibu dan bapak tidak diambil semuanya. Palasik memang tetap perlu darah dari orang yang hidup, tapi dengan menambahkan minyak ini, daging dan tubuh yang akan mereka habiskan dahulu adalah tubuh mayat, orang yang sudah meninggal, jelas Datuk. Malam itu, secara massal dilakukan pengobatan dengan menjadikan para orang sakit itu sebagai palasik. Mereka meminum air yang sudah dicampur minyak mayat dan tambahan darah dari keluarganya yang mendampingi. Barulah kali itu, para pengidap penyakit itu mulai merasakan tubuh mereka sedikit demi sedikit membaik. Para warga itu dirawat di dalam rumah gadang Datuk Koto selama beberapa waktu dengan pemantauan penuh dari beliau. Para pasien tidak mengetahui air yang mereka rutin minum adalah campuran air minum dengan tambahan minyak mayat dan darah keluarganya. Yang mereka tahu, air itu sudah dibaca-bacakan oleh Datuk Koto sehingga dapat berguna sebagai obat. Satu persatu pasien di sana membaik dengan sangat cepat. Mereka yang semula tidak bisa membuka matanya dan bernapas dengan tersengal-sengal, kini sudah bisa melihat dan bernapas dengan normal. Begitu juga dengan gelembung berisi air di tubuh mereka perlahan pecah dengan sendirinya. Setelah 3 hari dirawat, para pasien itu diizinkan untuk pulang. Tentunya dengan masing-masing membawa sebuah teko air berisi larutan campuran minyak mayat untuk diminum mereka. Sementara orang-orang di rumah gadang sembuh, 2 orang yang memilih keluar saat Datuk Koto memperkenalkan cara penyembuhannya malam itu berakhir meninggal dunia. Awalnya, setelah pulang dengan membawa kerabat mereka dalam keadaan membaik, mereka mengira pemberian air itu sudah bisa dihentikan. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Sekalipun anak-anak mereka sudah terlihat normal dari segi fisik maupun kesehatan, namun mereka masih benar-benar ketergantungan dengan air tersebut. Ketika pemberiannya dihentikan, anak-anak itu akan begitu risih dan ngamuk. Bahkan di antara mereka ada yang mencoba menyakiti diri sendiri. Selama mereka mendapatkan minum dari air minyak mayat itu, mereka terlihat bugar, bahkan benar-benar tidak mengalami keluhan sakit apapun. Para orang tua yang menjadi palasik dengan memakan sari kehidupan anak mereka juga terlihat semakin segar. Setiap harinya, penuaan mereka seolah berhenti dan kesehatan mereka bak kembali seperti muda dulu. Hingga akhirnya satu persatu malapetaka itu tiba. Minyak mayat milik Datuk Koto habis tak tersisa. Sementara ada banyak orang yang menunggu untuk air mereka diisi ulang. "Bu, Pak, minyak itu sudah habis. Kita coba berhentikan dulu sementara ya. Semoga tidak ada masalah," ujarnya pada para warga.
Nampak kecemasan dan ketidakpercayaan mereka dengan cara itu, karena yang sudah-sudah para mantan pasien itu akan mengamuk ketika tidak diberikan air campuran minyak itu saat sudah tiba waktunya. Insya Allah, jika dipaksakan, lama-kelamaan akan kembali normal dengan sendirinya, ujar Datuk Koto. Akhirnya, orang-orang itu kembali ke rumah mereka dengan tangan kosong. Satu di antaranya adalah seorang kakek renta yang meminta air untuk cucunya yang yatim piatu saat masih berusia remaja. "Kenapa kosong, Kek?" tanya anaknya saat melihat kakeknya pulang dengan teko air kosong. "Obatnya sedang habis. Nanti kalau Datuk Koto sudah membuatnya lagi, kakek ambilkan. Minggu ini kita tidak usah minum obat dulu ya," ujar sang kakek. "Iya, Kek, tidak apa-apa," jawab anak itu. Namun nahas, keesokan harinya sang kakek ditemukan tewas dengan keadaan badan kurus kering. Ia tergeletak kaku di lantai rumah pagi itu saat ditemukan oleh cucunya pertama kali. Saat itu, teko yang biasa ia gunakan untuk menampung air minum sudah dalam keadaan terisi air. Meskipun banyak yang menganggap kematian kakek itu adalah faktor usia, namun secara kebetulan setelah kejadian itu, beberapa orang lainnya juga ditemukan meninggal dunia dengan kondisi yang sama. Tubuh mereka kering dan beberapa lagi seperti kehabisan darah, sehingga kulit mereka pun memutih. Datuk Koto dengan cepat segera mengumpulkan para pasien yang keluarganya meninggal untuk tinggal di rumah gadang dan dalam pengawasannya. Datuk Pusako Alam yang menyadari pola aneh ini segera menemui Datuk Koto. Kecurigaannya tinggi dan yakin kematian orang-orang yang dalam kondisi aneh itu ada sangkut pautnya dengan apa yang Koto lakukan pada para pasien-pasiennya. "Koto, jujur dengan saya, itu hasil kerjamu." Datuk Koto memalingkan wajahnya. "Orang-orang yang meninggal dalam keadaan kering itu meninggal karena dimakan palasi kan?" kecam Datuk Pusako Alam. Datuk Koto akhirnya mengangguk pelan. Datuk Pusako Alam terbelalak saat warga Jorong Lamo mendapatkan pengobatan di rumah gadang kala itu. Dirinya sedang pergi keluar dan tidak mengetahui apapun yang terjadi di kampungnya. Namun ia memang sempat mendengar beberapa orang dirawat secara bersamaan di rumah gadang tersebut karena sebuah penyakit sebelum akhirnya mereka semua sembuh. "Kau membuat orang jadi palasik lagi?" kecam Datuk Pusako Alam. "Tidak ada pilihan lain. Saya sudah mencoba cara lain tapi tidak ada satupun yang berhasil," ujar Datuk Koto menyodorkan sebuah kertas dengan coret-coretan percobaan penyembuhan yang gagal. "Semua yang menjadi korban itu polanya sama. Teko yang digunakan untuk minum palasik dalam keadaan penuh. Padahal saya tidak pernah memberikan minyak itu pada mereka. Sepertinya orang-orang itu mencampurkan air dengan darah mereka saja tanpa menambahkan minyak mayat," ujar Datuk Koto. "Lalu kenapa kamu tidak kasih minyak mayat itu? Kau hanya punya satu botol itu saja. Hah?" Datuk Pusako Alam tertegun ketika melihat sebuah toples kosong yang dahulunya menjadi wadah penampungan minyak mayat. Habis?" Datuk Koto mengangguk. "Palasik itu memakan daging dan darah orang rumah mereka sendiri hingga meninggal tanpa sengaja," simpul Datuk Koto. Tok 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 tok. Pintu depan rumah gadang Koto diketuk dengan keras dan buru-buru. Tanpa sempat Datuk menjawabnya, seorang pemuda kampung itu masuk dalam kondisi yang masih terengah-engah dan tubuhnya basah oleh keringat. "Tua, kuburan di kampung ada yang membongkar," ujarnya. Datuk Koto dan Datuk Pusako Alam terhenyak dengan diantarkannya oleh orang tadi. Keduanya pun pergi ke lokasi kuburan yang dibongkar itu. Di sana, sudah ada beberapa warga mengerubungi sebuah makam dari salah satu warga yang belum lama meninggal dunia. Datuk Koto dan Datuk Pusako Alam memandangi kuburan itu. Papan kayu yang digunakan untuk menjaga jenazah sudah berserakan di luar, dan kain kapan yang membungkus jenazah itu pun ditinggalkan begitu saja di dasar kuburan. Sementara jasad yang dikuburkan di sana sudah raib menghilang. Demikian Sobat ID cerita Palasik Mayik kali ini. Nantikan terus cerita selanjutnya. Terima kasih.